Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Siapa yang sudah nonton Kika Andi? Dia menghadirkan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD untuk dibredel. Pertanyaan luar biasa tajam. Siapa yang gak kenal Kika Andi? Khususnya tentang hubungannya dengan Presiden Jokowi. Oke. Dia bercerita banyak hal, dia bongkar-bongkaran termasuk urusan U20 yang pada akhirnya batal, dan ini kemudian dikaitkan dengan Ganjar Pranowo yang menjadi penyebab utama batalnya U20, yang itu membuat persepsi publik Jokowi marah kepada Ganjar dan kepada partai PDIP. Apakah benar demikian? Coba kita dengarkan sama-sama nih ya, menarik sekali. Durasinya panjang, cuma saya ambil kesimpulannya aja yang saya kira harus diketahui oleh banyak orang. Kita cek nih. Anda disayang oleh Pak Jokowi. Kemudian Pak Mahfud juga adalah salah satu menteri andalan dari Pak Jokowi. Tapi semua orang sudah paham bahwa dengan adanya Gibran di sebelah, maka sebenarnya Anda berdua tidak mendapat dukungan dari Pak Jokowi. Suka atau tidak suka. Keadaan ini mulai terlihat ketika peristiwa U20. Anda juga mendukung tidak diselenggarakannya karena ada tim dari Israel. Padahal Pak Jokowi begitu bersemangat untuk menyelenggarakan. Di situ dia kecewa sama Anda. Sampai di sini dulu. Apakah Anda tahu bahwa itu awal mula dia merasa bahwa Anda tidak bersama dia lagi? Tidak. Kenapa? Karena saya klarifikasi ke beliau dan saya sudah tahu kira-kira bulan April saya sudah statement mana yang siap, mana yang tidak, dan akan ada pertukaran dari U20 ke U17 dan besok akan terjadi, dan saya sudah omongkan sejak bulan April. Jadi tidak. Bahwa mungkin beliau ada kekecewaannya bisa jadi, tapi saya klarifikasi ke beliau dan beliau tidak ada masalah. Jadi kalau itu menjadi satu momentum yang hari ini mungkin akan disampaikan kepada publik, jawaban saya tidak. Anda yakin ya? Dengan keyakinan penuh karena saya bicara berdua dengan beliau. Oke, karena di luar orang kemudian melihat kekecewaan Pak Jokowi karena Anda lebih mendengar ketua umum partai ketimbang dia sebagai presiden. Agak keliru ketika publik menerjemahkan itu. Karena kami punya sikap politik, ada dasar sila Bandung, ada sejarah hubungan antara Palestina dan Indonesia, dan kemudian kami berbicara dengan Menlu, kami berbicara dengan Menteri Menpora Tindrim, kami bicara dengan Duta Besar Indonesia di Singapura yang pernah menjadi wartawan di TV ini juga. Kami siapkan itu dengan baik dan kita tawarkan. Dan kami komunikasi dengan sangat baik. Jadi tidak hanya cerita soal itu saja, kami ini memberikan sebuah sikap dengan sejarah yang kami baca, dengan sikap politik yang kami berikan, dengan ideologi yang ada. Dan itulah yang kemudian muncul di publik, dan tentu saja setelah itu apa alternatifnya. Maka pada saat itu saya sampaikan, sudah cerita ini akan selesai. Jadi kalau kita ingin merayakan nanti, akan kita lihat pada U17. Pasti akan dikasihkan. Dan saat itu seseorang menelpon kepada saya, jangan ngomong dulu ya Mas, begitu. Jadi drama ini pun untuk kali ini saya ceritakan kepada publik. Jadi bukan karena itu. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi rumor yang beredar dan sampai hari ini masih ada adalah kekecewaan Pak Jokowi pada Anda dan pada partai karena ketika deklarasi Anda sebagai calon presiden, Pak Jokowi tidak dilibatkan. Oh iya? Iya. Seingat saya, beliau mendorong saya untuk maju capres dari awal. Dan pada saat itu tentu saja akhirnya saya dicapreskan. Kalau beliau mendorong saya jadi capres, kemudian PDI Perjuangan melalui Bu Mega memutuskan, klop dong permintaannya. Kami sama-sama kader PDI Perjuangan. Dan pada saat itu tanggal
20 malam saya sempat komunikasi dengan beliau dan beliau akan hadir pada pagi harinya. Dan akhirnya beliau hadir dan kalau beliau hadir kita bareng-bareng maka pasti diajak bicara. Masa tidak ada bicara? Dan kami komunikasi itu. Kalau tidak diajak bicara katakan ini. Beliau sedih, sakit hati. Saya kira beliau tidak akan datang pada saat pengumuman itu. Bahkan akhirnya beliau datang, pulang ke bandara saya diminta membersamai. Dari bandara sampai ke Solo kami membersamai. Sholat Idul Fitri kami masih bersama begitu. Jadi rasa-rasanya Bu Mega dengan Pak Jokowi punya komunikasi yang cukup intens di luar yang ada saya loh. Baik, tadi Anda baru menegaskan kembali bahwa Anda merasa ya, ini kan merasa ya, bahwa Pak Jokowi masih punya hati untuk Anda, untuk Pak Mahfud di dalam pasangan ini. Tapi faktanya hari ini kita lihat bagaimana Gibran mendampingi Pak Prabowo. Kaisang pindah ke PSI dan menjadi ketua. Kemudian ada sebagian dari Projo yang tetap mendukung pihak sana. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa sebenarnya Anda berdua sudah ditinggalkan. Masih PDK Anda bahwa Anda didukung oleh Pak Jokowi? Sampai pada titik nantinya kami akan lihat. Tapi kalau soal dukungan, rasanya relawan lebih banyak di Ganjar sekarang. Kalau menyebutnya hanya satu, apalagi hanya satu, ini yang datang ini relawannya kalau disebut representasinya sudah puluhan ini yang ada di sana. Jauh lebih banyak. Bahkan dengan nama yang sama pun di daerah mendukung saya. Jadi kalau soal itu, dengan segala risiko, kita menghormati seluruh pilihan siapapun dia. Oke, begitu jelas, lugas, dan tegas. Artinya bukan karena itu. Dan lagian saya berpikir, bila kita kemudian meraba hati Jokowi, apalagi yang kemudian pas di awal, yang sebelum sekarang, dia itu beberapa kali mengungkapkan, pilihlah calon presiden yang mikirin rakyat. Kemarin saya tayangkan. Cirinya kita bisa lihat dari mukanya, dari raut mukanya, dari rambutnya. Kalau putih semua itu cirinya mikirin rakyat. Dan kita harus memilih orang itu karena memikirkan rakyat, bukan glowing memikirkan diri sendiri. Dan jelas, kalimat itu tertuju kepada Ganjar Pranowo. Dan sekali lagi saya katakan, bila kita membedah hati Jokowi, saya yakin di dalam dadanya ada nama Ganjar Pranowo, bahkan sampai detik ini. Bahwa kemudian sekarang Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto, hati itu kan tetap nggak bisa dibohongi. Dan kejujuran itu bisa kita lihat di awal dia, bukan ketika sudah sekarang. Sekarang itu ya lebih ke bukan kejujuran hati nurani. Menurut saya ya, faktanya kan Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Nah itu adalah kepentingannya politik, bukan sebenar-benarnya menunjukkan pilihan Jokowi secara hati nurani. Ya kadang-kadang persoalan politik ini menyingkirkan hati nurani, mengunggulkan rasionalitas. Kadang-kadang kan kayak gitu. Dan saya yakin kalau kemudian menyingkirkan urusan politiknya dan kemudian kita raba hati Jokowi, maka di dalamnya akan nama Ganjar Pranowo yang hadir. Ya, karena sekali lagi saya katakan susah membayangkan Projo itu mendukung Prabowo Subianto yang sudah dari awal menghina luar biasa Jokowi. Susah kita bayangkan karakter apa yang bisa membuat minimal sama antara Prabowo dan Jokowi. Mana? Nggak ada. Di wilayah mana kita bisa menemukan kesamaan antara Prabowo dengan Jokowi? Susah kita. Di wilayah mana kita bisa menemukan karakter Jokowi dan Prabowo sama? Karakter Prabowo dan Jokowi sama. Di wilayah mana? Di dalam aspek yang mana? Coba komentar. Aspek apanya?
yang menjadi dalil bahwa Prabowo itu sama dengan Jokowi. Susah. Karakter, sifat, gaya ngomong, itu jauh panggang dari api. Hanya satu dari capres-capres yang ada ini yang menggambarkan karakter Jokowi itu ya hanya Ganjar Pranowo. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, faktanya seperti itu. Dan saya kira ini nggak perlu mikir dalam untuk melihat, mengecek kesamaan sifat, karakter, prinsip dan segala macam. Nggak perlu mikir dalam, lihat aja tampilan ketiga capres yang kemudian hadir. Siapa yang lebih mirip Jokowi? Semuanya pasti akan tertuju kepada Ganjar Pranowo. Kalau mau jujur-jujuran, bukan karena kepentingan politik. Ya, coba aja, coba. Susah loh. Apa persamaan Prabowo dengan Jokowi? Apa? Di wilayah mana? Tapi kemudian menyodorkan Gibran bagian daripada strategi politik, bukan kesamaan karakter. Begitu ya. Sampai detik ini saya yakin kalau dada Jokowi dibelah, ada nama Ganjar Pranowo. Ya, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Urusan relawan, dan saya yakin pula urusan relawan, kaitannya dengan relawan. Saya berkali-kali mengatakan, saya yakin di akar rumput itu pasti melimpahkan suara bukan ke Prabowo Subianto meskipun di sana ada Gibran, tetapi kepada Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena di akar rumput ini melihat loh, dulu itu kita memilih Jokowi itu karena dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena partainya lagi. Mayoritas ada memilih Jokowi karena partai, tapi saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia yang memilih Jokowi itu dulu karena karakternya, karena sifatnya, karena sama seperti kita. Wong Deso tidak ada darah birunya, dan kemudian itu tercermin sekarang di Ganjar Pranowo, bukan karena partainya lagi. Saya pribadi kalau pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo bukan karena partainya, tetapi karena pribadinya, kepribadiannya. Saya jujur-jujuran, nggak ada jauh beda antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Banyak samanya daripada bedanya. Kalau dengan Prabowo Subianto nggak ada samanya, beda semua. Apa coba? Tulis satu aja kesamaan antara Jokowi dan Prabowo. Di dalam hal apa? Susah membayangkannya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udahlah. Beda zaman, beda pemimpin. Setiap zaman ada pemimpinnya. Masa Presiden Jokowi sudah berlalu. Tinggal kita mencari pelanjutnya yang tidak jauh beda dengan Jokowi. Dan ketiga capres ini bila dipang-pangkan, yang tidak banyak bedanya hanya dengan Ganjar Pranowo. Dengan Prabowo Subianto, semuanya beda. Dengan Anies apalagi itu. Gitu ya. Kalau kita berbicara kejujuran hati nurani, silakan aja raba hati nurani Anda. Kalau mau sama-samaan dari ketiga capres ini dengan Jokowi, siapa yang lebih mirip? Yakin saya, hati Anda akan berkata Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.